Kebanyakan narsisis nggak akan mengakhiri hubungannya. Dia akan biarkan begitu saja tanpa closure, atau menggantung tanpa kepastian. Ketika narsisis mengabaikan korbannya dan pergi begitu saja, hal ini biasanya terjadi karena yang pertama, si narsisis sudah menemukan pasangan baru yang masih lugu dan belum menyadari kepalsuan mereka. Kedua, korban dianggap sangat membosankan atau menyedihkan atau lemah bagi si narsisis, sehingga mereka nggak mau lagi ngabisin waktu dan tenaganya untuk korban. Dan ketika hubungan berakhir, ada beberapa hal yang selalu narsisis lakukan. Halo, selamat bergabung di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Silakan pencet tombol subscribe-nya buat yang belum, dan makasih banyak buat kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Narsisis umumnya nggak terang-terangan mengakhiri hubungan. Jika mereka ninggalin kalian, biasanya karena mereka punya supply yang baru. Tapi mereka tetap nyalahin kalian kenapa mereka harus mengakhiri hubungan. Intinya bukan salah mereka. Cari-cari masalah biar kalianlah yang salah. Segala upaya kalian untuk memperbaiki hubungan juga ditepis, nggak diindahkan. Anehnya lagi, dalam kamus mereka, nggak boleh tuh kalian yang ninggalin mereka duluan. Seharusnya kalian bersyukur ya ketika mereka pergi. Bukannya malah trauma bonding. Karena disinilah terbuka kesempatan kalian untuk pulih. Pengakhiran hubungan dengan narsisis bisa jadi jalan yang panjang dan brutal. Kayak kalian terhempas ke jurang penuh batu cadas dan ranting berduri. Rasa sakit teramat sangat itulah yang mengubah seseorang. Yang memaksa kalian untuk mau nggak mau harus membuat keputusan. Apakah mau bertahan hidup atau menanggung rasa sakit akibat si narsisis yang sakit ini? Dan kalian menggelepar mati rasa, mati semuanya. Apakah semua itu sepadan? Ingat, kalian belum kalah. Apalagi kalau kalian udah sampai di channel ini, berarti kalian sedang mencari tahu apa yang terjadi. Nah, ini adalah awal yang sangat baik sekali. Saya juga dulu kaget dengan diri saya, bahwa saya masih punya rasa sayang dan penghargaan kepada diri sendiri. Makanya bisa bangkit untuk pulih. Kalian, seperti semua korban dan penyintas, memberikan seluruh diri kalian atas nama cinta dan pengabdian dalam ikatan pernikahan dan Tuhan. Kalian bersedia melakukan segalanya buat mereka. Kalian berikan apa saja buat mereka. Kalian korbankan semuanya. Apalagi dulu kalian punya awal yang begitu indah bersama dia. Dan kalian bersedia melakukan apa saja agar awal yang indah itu balik lagi. Tapi semua itu kan udah nggak mungkin. Dan perpisahan kalian dengan si narsisis udah di depan mata. Nah, ketika ini terjadi, hal pertama yang dilakukan narsisis ketika hubungan berakhir adalah mengubah cerita dan fakta. Mereka akan jungkir balikkan kenyataan dan enggak mau perpisahan itu lebih menguntungkan kalian. Pokoknya harus sesuai dengan yang mereka mau. Karena rasa harga dirinya yang tinggi, mereka nggak ingin terlihat sebagai orang yang lemah atau menanggung malu. Termasuk jika mereka yang ketahuan selingkuh atau melakukan kesalahan berat lainnya, nyolong misalnya. Mereka juga biasanya akan bilang nggak ada orang yang mau sama kalian. Karena kalian gila, pembohong, atau sakit. Yang kedua, menyalahkan. Permainan menyalahkan ini nggak berakhir bahkan ketika hubungan kalian udah selesai. Kalian harus antisipasi kalau narsisis akan terus menyalahkan kalian untuk banyak hal. Ini adalah mekanisme pertahanan diri mereka. Apapun yang nggak beres adalah kesalahan orang lain. Mereka akan bilang ke kalian atau siapapun yang mau mendengarkan bahwa mereka harus menjauh dari kalian karena kalianlah yang toksik, kalianlah yang gila, kalianlah yang berbahaya. Yang ketiga, balas dendam. Nah, kalian mesti tahu, niat balas dendam mereka itu lebih besar dibanding kalian. Apalagi kalau kalian yang mengakhiri hubungan. Bersiaplah untuk hal-hal keji dan mungkar. Apapun akan mereka lakukan. Ia memfitnah, posting status, atau hal-hal yang menjelekkan kalian
atau rahasia-rahasia yang memalukan kalian di media sosial, atau menghasut ke keluarga, teman, atau rekan kerja, atau atasan kalian. Keempat, nggak mengakui bahwa hubungan kalian berakhir. Iya, betul. Mereka bertindak seolah-olah omongan kalian untuk mengakhiri hubungan nggak pernah terjadi. Terus, mereka bertindak seolah-olah nggak ada yang berubah. Mereka pura-pura terkejut mengapa kalian bingung. Dalam pikiran mereka, kalian nggak mungkin mengakhiri hubungan. Dan oleh karena itu, hal itu nggak pernah terjadi. Ya memang halusinasi tingkat tinggi. Yang kelima, narsisis akan berjanji untuk berubah. Tapi bohong. Narsisis akan berpura-pura untuk berubah. Tobat, hijrah, ikut kajian, apalah apose. Bahkan bisa mengubah gaya berpakaian. Dan ini kejadian nyata ya. Ada yang pakai cadar, terus manjangin jenggot ala Taliban. Jangan sampai kalian kemakan lagi umpannya. Ini semua hanya manipulasi untuk dapetin apa yang mereka mau. Kalian juga tetap harus bersiap-siap, karena narsisis biasanya akan kembali. Ya, mungkin karena hubungan baru mereka nggak berjalan dengan mulus, atau supply baru nggak sebetah kalian. Jadi si narsisis akan mencoba untuk balikan. Nah, jangan sampai kalian kejerat lagi. Percaya keadaan akan berubah, karena itu nggak akan pernah terjadi. Yang keenam, pura-pura mengalami krisis. Ya sakit, kecelakaan, keluarganya meninggal, dia di PHK, atau dapat musibah apalah gitu. Foto obat-obatan di status WA-nya, biar dapat lagi perhatian kalian, dan kalian menjadi iba. Ya kan? Ayo ngaku, siapa yang berbaik hati ngirim obat, suplemen, dan vitamin lagi meskipun udah pisah. Saya termasuk yang segoblok itu karena rasa empati. Si narsisis menggunakan ini sebagai alat manipulasi dan mencoba mengeksploitasi emosi kalian agar bisa masuk lagi ke dalam hidup kalian. Yang terakhir, ketujuh, menguntit kalian, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Pokoknya dia mau tahu kegiatan kalian, kebiasaan kalian. Dia tetap kepoin kalian lewat sosmed atau orang-orang yang masih punya akses dengan kalian. Mereka akan nelpon tempat kerja kalian, nanyain tentang kalian. Bahkan ada yang nelpon langsung, pengen ngecek aja katanya. Jangan pernah menganggap ini sebagai niat baik mereka ya. Ini nggak benar sama sekali. Ini hanyalah cara mereka mencoba mempertahankan kendali atas kalian, meskipun kalian udah nggak bersama lagi. Jadi pesan moralnya adalah, hal terbaik yang harus kalian lakukan setelah berpisah dengan seseorang yang manipulatif, delusional, atau bahkan berbahaya adalah segera menjauh sejauh mungkin dan memutuskan semua kontak untuk selamanya. Saya bicara berdasarkan pengalaman pribadi dan testimoni banyak penyintas lainnya. Saya pernah menghadapi situasi dengan narsisis yang merusak hidup saya, membuat saya kehilangan banyak hal, dan melakukan berbagai tindakan yang menyakitkan. Percayalah, nggak ada alasan untuk tetap berada di sekitar orang yang hanya ngasih kalian kebohongan, manipulasi, dan penderitaan. Kata brutal rasanya nggak cukup untuk menggambarkan esensi sebenarnya dari pengalaman dibuang oleh seorang narsisis. Kalau bisa, kalian tinggalkan narsisis sebelum mereka meninggalkan kalian. Mengapa? Karena banyak yang membuat kesalahan nggak melakukannya, dan akhirnya membayar dengan harga yang mahal. Ketika kalian yang ditinggalkan, proses pemulihan menjadi jauh lebih sulit. Harapan saya dan juga semua para penyintas adalah agar nggak ada lagi orang lain yang mengalami penderitaan seperti yang telah kami alami. Kami berbagi kebenaran ini karena kami peduli. Dan memang, kebenaranlah yang akan membebaskan kalian dari cengkraman seorang narsisis. Terus bergerak maju. Hidup kalian adalah milik kalian. Selamatkan diri kalian. Kalian layak untuk bahagia dan bebas. Kalau kalian suka konten ini, please like, komen, dan jangan lupa di subscribe.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.